Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemuhammadiyaan, yaitu landasan ideologi persyarikatan Muhammadiyah. A. Pengertian dan sejarah permusyawaratan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM. 1. Pengertian MKCHM. MKCHM adalah sebuah teks dan putusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh sidang tanwir. 2. Sejarah perumusan MKCHM. MKCHM diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Keputusan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, bertema Tajdid Muhammadiyah. Agenda Tajdid Muhammadiyah dalam muktamar tersebut adalah mengadakan berbagai bidang, antara lain: A. Ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup. B. Hitah perjuangan. C. Gerak dan amal usaha. D. Organisasi. E. Sasaran atau tajdid. Muktamar ini adalah yang pertama kali digelar memasuki zaman Orde Baru. Walhasil, terbentuk salah satu keputusan muktamar yang dikenal dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. B. Fungsi dan hakikat MKCHM. 1. Fungsi MKCHM. MKCHM berfungsi sebagai petunjuk arah menuju cita-cita yang diperjuangkan. Fungsi MKCHM dari sudut isinya berkaitan dengan dua tugas manusia, yaitu manusia berfungsi sebagai hamba dan manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Tugas tersebut menempatkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan yang memiliki misi untuk menempatkan manusia pada proporsi yang sebenarnya. 2. Hakikat MKCHM. MKCHM berhubungan erat dengan pandangan ideologis. Rumusan ideologi tersebut merupakan hasil Sidang Tanwir Ponorogo tahun 1968. Pengertian ideologi di sini adalah keyakinan hidup. Ideologi Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai seperangkat pemikiran dan sistem perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, atau sistem paham dan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, yaitu paham Islam dan sistem gerakan Muhammadiyah. 3. Rumusan atau teks MKCHM. A. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. B. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW. C. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. D. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang, yaitu 1. Akidah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan. 2. Akhlak Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. 3. Ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. 4. Muamalah Duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama Islam. E. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan untuk bersama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baldatan thayyibatan warabun ghafur. 4. Sistematika dan pedoman untuk memahami rumusan MKCHM. A. Sistematika. Ada 5 angka rumusan MKCHM. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok ke-1. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya,
Kelompok kedua 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Kelompok ketiga 5. Muhammadiyah mengajak semua lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia dari Allah untuk membuat negara ini menjadi negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memahami KCHM, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Ideologi. A. Asas. Asas adalah Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam. B. Keyakinan hidup. Bercita-cita dalam bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. C. Ajaran Islam adalah agama hidayah dalam melaksanakan asas hidayah dan rahmat kepada umat dalam mencapai cita-cita manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Fungsi asas. Asas berfungsi sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita itu sendiri. 2. Fungsi cita-cita. Cita-cita atau tujuan hidup berfungsi sebagai kelanjutan dan konsekuensi dari adanya asas. 2. Paham agama. Islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi yang terakhir, diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Dasar agama. A. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum atau ajaran Islam yang mengandung ajaran yang mutlak kebenarannya. Akal pikiran atau al-ra'yu adalah alat untuk A. Mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. B. Mengetahui maksud yang tercangkup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Untuk mencari cara atau jalan melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang kritis, dinamis, dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan yang luas sekali. 3. Ijtihad. Munas Tarjih merumuskan pengertian ijtihad sebagai berikut: mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam, baik dalam bidang hukum, akidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Adapun macam-macam metode ijtihad yang dipergunakan oleh Muhammadiyah sebagai berikut. A. Ijtihad bayani atau semantik. Ijtihad terhadap nas yang mujmal atau global. B. Ijtihad qiyasi, menganalogikan hukum yang telah ada nasnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya. C. Ijtihad istilahi. Ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nas sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nas mengenai masalah yang ada kesamaannya. D. Ijtihad jama'i. Di dalam Muhammadiyah, perihal ijtihad dilakukan secara kelompok atau ijtihad jama'i oleh majelis tarjih. Muhammadiyah yang berdasarkan pendiriannya pada firman Allah, Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 37, bahwa orang dalam beragama hendaknya berdasarkan pengertian yang benar yang didapatkan dengan jalan ijtihad atau paling tidak dengan cara berittiba. 4. Kesatuan ajaran Islam. A. Akidah. Akidah adalah ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan. B. Akhlak. Akhlak adalah ajaran yang berhubungan dengan pembentukan sikap mental. C. Ibadah. Ibadah adalah ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dengan hukum. D. Muamalah duniawiyah.
adalah ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. 5. Fungsi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia. Mengingat perkembangan sejarah semua yang ingin dilaksanakan Muhammadiyah dari keyakinan dan cita-citanya adalah hal yang wajar. Pola perjuangan Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Sebagai jalan satu-satunya lebih lanjut untuk mengetahui tentang itu dapat dilihat dan dipahami dalam Hitah Perjuangan Muhammadiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.